Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini terutama saya tujukan pada teman-teman saya di HMI, pada umumnya HMI Teknik ya. Tadi malam saya mengikuti diskusi yang berjudul langkah apa setelah OCCRP ya, yang dimotori oleh Kahmi, keluarga alumni HMI. Sebelumnya saya juga berdiskusi di HMI Teknik sama teman-teman saya di HMI Teknik, dan saya bikin puisi atau bikin statement, ajari aku membenci Jokowi. Ternyata teman-teman mencoba mengajari saya, belum berhasil. Saya berharap saya mengikuti diskusi ini pakar-pakar, ada Pak Ibu Fitri, ada Saud Situmorang, ada Abdullah Yamahua, ada lagi siapa, dua lagi lupa. Saya berharap mereka bisa ngajarin saya untuk membenci Jokowi. Ternyata belum bisa juga gitu. Dan saya coba elaborate kenapa belum bisa juga mengajari saya untuk membenci Jokowi. Pertama, saya mengkritisi Pak Abdullah Yamahua yang dengan angka-angka, dengan keyakinan bahwa dia menyatakan sudah triliunan, ada 93 triliun dan sebagainya, itu korupsi Jokowi. Anaknya Kaisang punya saham di sawit Malaysia dan sebagainya. Pertanyaan saya, kalau memang ada bukti-bukti ada korupsi Jokowi dan keluarganya, kenapa tidak dilaporkan ke KPK? Saya kira KPK tidak akan membela Jokowi. Jokowi sudah bukan siapa-siapa. Ajukan aja dengan data-data yang akurat, yang ini. Saya khawatir ini cuma bluffing gitu. Hanya angka-angkanya benar, tapi apakah itu korupsi Jokowi, itu yang saya nggak yakin ya. Saya punya pengalaman pribadi, saya sendiri di bluffing, dituding dengan angka-angka. Saya sudah menyebabkan Pupuk Katim mengeluarkan dana 1 triliun dan itu dihembus-hembuskan, bahkan direksi menyurati saya bilang seperti itu. Maka saya bantah ya dengan data-data, dengan fakta-fakta. 1T-nya betul, tapi kan bukan karena saya. 1T itu ada 2 PSL, 500M, 500M. 500M pertama itu adalah karena perubahan program, ada bayar pajak, ada perbedaan hitungan antara Dapen sama asuransi, itu butuh biaya 500 miliar. Yang kedua itu adalah biaya untuk menggantikan, karena audit OJK ada aset-aset yang dikeluarkan dari aset investasi Dapen, dan itu malah blessing, itu malah menyelesaikan masalah. Lah kok menyelesaikan masalah kok saya malah jadi dituding-tuding, dan penyebabnya adalah karena kerugian yang bukan karena saya, dan itu terlihat dengan jelas di laporan keuangan. Jadi kalau semua dibeberkan itu menjadi jelas, tapi kalau cuma angka 1T Esrinal merugikan 1T, kemudian orang suara-suara yang membenarkan itu dan mencaci maki saya, ya saya senang saja karena dosa saya jadi hilang. Mungkin itu yang terjadi, mungkin. Makanya kalau memang ada data, fakta yang akurat, ya adili Jokowi, adukan ke KPK. Gampang saja kan? Itu untuk Pak Abdullah itu ya. Kemudian Pak Saud Situmorang bilang bahwa yang dikerjakan Jokowi itu, SBY itu lebih baik, lebih banyak. Nah, saya kira tidak akurat juga, itu sudah dibantahkan. Kalau tol iya, SBY lebih baik, tapi yang dibangun Jokowi itu adalah jalan-jalan desa yang dirasakan betul oleh rakyat kecil, embung-embung desa, bensinnya akhirnya sama dan sebagainya. Jadi saya kira tidak akurat ya. Oh, kalau bukan Jokowi lebih bagus, nggak yakin deh. Jokowi itu bekerja keras sekali ya untuk rakyat. Saya masih yakin itu. Dan itu banyak yang bicara. Saya punya teman staf di kementerian. Jokowi itu betul-betul tahu detail, makanya menteri itu tidak berkutik. Itu untuk Pak Saud, itu Bivitri masih mempermasalahkan soal MK yang anaknya meloloskan Gibran. Ini memang cara berpikir intelektual kita yang mohon maaf ya berbeda dengan cara berpikir
rakyat kecil ya. Kalau di desa-desa itu kalau kepala desanya bagus, otomatis anaknya akan dipilih. Itu wajar dan memang bagusnya begitu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak kita kasih kesempatan ya? Toh Gibran juga udah menunjukkan kapasitasnya. Di debat dia juga nggak kalah, dia mempermalukan Mahfud. Dan saya melihat ya, mohon maaf saya masih yakin, masih menaruh harapan bahwa dia akan berperan dengan baik ya. Karena dia berpikirnya of the box. Berbagai langkah yang saya lihat sendiri genuine, dan Prabowo sangat butuh sosok Gibran ini karena kemampuan Prabowo terbatas, terutama soal terkait dengan digital, terkait dengan Gen Z dan sebagainya. Saya masih berharap ya pasangan Prabowo dan Gibran ini sesuatu yang ideal. Prabowo butuh Gibran dan Gibran diterima oleh generasi Z ya. Nah, itu saya kritik saya ke Bu Bivitri ya. Kemudian kok masih ada yang mempermasalahkan masalah ijazah, itu lucu sekali. Rektor sendiri udah ngomong, udah ditunjukkan ini ijazah Jokowi ada. Dulu ininya dihilangkan, padahal ada nomor-nomor yang nggak kelihatan itu ya. Jokowi itu teman saya KKN, kok masih meragukan dia di UGM, itu lucu sekali. Kemudian ada Pak Isnur, coba lihat tempat di sini itu kan masih nggak bagus ya, memang betul. Tapi coba lihat secara keseluruhan rakyat di Papua bagaimana dia mengulurkan Jokowi karena pembangunan yang sangat masif di sana. Di NTB, coba lihat secara keseluruhan. Pasti yang kurang memang ada, tapi secara mayoritas itu perbaikan itu luar biasa ya. Dirasakan oleh rakyat kecil. Bukan kita yang di kota-kota, memang nggak merasakannya. Rocky Gerung nggak merasakan itu, ada jalan desa dibangun itu. Makanya dia protes terus gitu. Bisa seperti itu. Kemudian itu yang pertama saya kritik, mengapa saya belum bisa pandangan saya berubah ya dengan seminar atau apa yang tadi malam itu ya. Kemudian yang kedua ya mengapa saya masih stick pada kinerja Jokowi ya. Pertama, betul-betul dirasakan oleh rakyat kecil ya, pembangunan dan yang saya bilang tadi malam itu, Anda melawan ratusan orang yang berdoa untuk Jokowi, tentu tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang memang korup dan depresif ya, sangat represif terhadap rakyatnya. Ekonomi kita baik, kita mampu melewati COVID, pertumbuhannya tinggi, pengangguran. Saya dikajari ayah saya, revolusi itu terjadi kalau masyarakat tidak ada harapan masa depan. Cari kerja susah, harga-harga mahal, dan sebagainya. Itu baru muncul pemimpin baru untuk melawan nepotisme, untuk melawan kejahilan pemimpin. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kemudian Freeport itu SBY itu udah tahu sebetulnya, tapi dia nggak punya keberanian seperti Jokowi. Tahu itu nggak benar, itu harus kembali ke Indonesia. Nggak berani melawan Amerika. Jokowi berani, kan ini demi rakyat. Berapa keuntungan besar sekali dengan kembalinya Freeport itu ke Indonesia. Keuntungan Indonesia lebih besar sekali. Itulah mengapa bisa membangun berbagai fasilitas ya. Dan itu semua untuk rakyat. Kemudian yang lain, Jokowi berani melawan partainya. Jadi yang korup itu partainya. Kalau disebut Jokowi melemahkan KPK, saya kira banyak fakta yang sebaliknya. Justru Emil Salim itu membela Jokowi karena Jokowi satu-satunya sendirian sebetulnya membela KPK. Tapi semua mendorong untuk melemahkan KPK. Jadi gimana? Susah. Makanya mudah-mudahan sekarang ini saya setuju ke KPK harus diperkuat kembali. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak punya dosa masa lalu dan dia all out ya untuk mengembalikan undang-undang KPK itu. Tapi pelemahan KPK itu oleh Jokowi saya kira faktanya tidak seperti itu ya. Waktu pemilihan Firly Bahuri kan bukan Jokowi, itu kan keinginan DPR dan terutama
PDIP. Ya, kelemahan Jokowi karena dia bukan ketua partai, tapi dia berani melawan partainya, berani keluar dari situ, karena dia tidak mau diatur-atur untuk korupsi sebenarnya, atau untuk melindungi orang-orang yang korupsi. Itu menurut pandangan saya. Saya setuju semangat teman-teman untuk mengadili Jokowi, setuju. Ayo sama-sama, mudah-mudahan bisa ya. Tapi doa saya berbeda. Doa saya di pengadilan itu Jokowi justru membersihkan diri. Kalau teman-teman berdoa Jokowi bersalah dan masuk penjara atau digantung atau dihukum mati, monggo, itu hak saudara. Tapi doa saya dengan pengadilan itu justru membersihkan nama Jokowi. Mari kita lihat, insya Allah. Ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau teman-teman memfitnah orang yang baik, teman-teman sendiri yang rugi. Karena dosa-dosa orang yang kita fitnah itu lari ke kita, dan amal-amal kita lari ke orang yang kita fitnah. Jadi tolong hati-hati. Tadi angka-angka tadi, apa betul? Ya, jangan terbawa, Jokowi sudah 95 triliun, percaya begitu saja. Seperti yang saya alami, 1 triliun ditudingkan kepada saya, padahal sama sekali tidak. Harapannya, saya berharap Prabowo Subianto dan Gibran ini adalah, Prabowo Subianto itu adalah sintesis ya, dari SBY yang ketua partai punya power dan keinginan yang baik, dan Jokowi yang punya kinerja yang bagus, keberanian dan sebagainya. Mari kita berharap itu. Prabowo adalah sintesa SBY dan Jokowi, sehingga pembangunan, kemudian pemberantasan korupsi, kesejahteraan rakyat bisa kita capai dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.